Selamat datang di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya kembali menceritakan sebuah film inspiratif, bertema balap mobil. Apalagi kegiatan itu dilakukan oleh pembalap jalanan, oleh karena itu ketegangan sering terjadi di antar kelompoknya. Namun tidak hanya menceritakan balapannya saja, film ini juga menyajikan drama yang terjadi di dalamnya. Pada suatu ketika, ibu dari Noah menikah dengan seorang pria, sehingga keluarganya harus ikut pindah ke sana. Mau tidak mau, Noah harus meninggalkan Haley sahabatnya, dan juga pacar tercintanya yang bernama Daniel. Walaupun sulit karena jaraknya begitu jauh, mereka ingin tetap menjalani hubungannya. Ella, ibu dari Noah, berharap, dengan lembaran barunya ini, Noah bisa melupakan rasa traumanya dahulu, pada ayahnya yang kini ada di penjara. Mereka akan pindah ke London, karena suami baru dari ibunya itu adalah pengusaha kaya raya. Pria itu juga memiliki seorang anak laki-laki, yang seumuran dengan Noah. I think you're gonna like him. Tetapi Noah sudah beranggapan, anak dari orang kaya pastilah sombong dan manja. Akhirnya mereka sudah tiba di rumah William, suami baru dari ibunya. Melihat ibunya tampak bahagia, dia tidak ingin menunjukkan pandangan negatifnya. Bagi orang kaya, mereka pasti memiliki banyak mobil mewah, yang sangat cocok untuk balapan. Ketika berkeliling ke seluruh bagian rumah itu, akhirnya Noah melihat saudara barunya, yang bernama Nick. Ibunya ingin mereka berdua akrab, tetapi Noah enggan melakukannya. Ternyata Nick juga berpikir hal yang sama, karena dia terpaksa menerima mereka berdua, karena ayahnya. Noah yang memandangnya sebagai anak kaya dan manja semakin kesal, namun dia juga harus menahan diri. Berniat memperbaiki moodnya dengan menghubungi Daniel, sayangnya teleponnya tidak diangkat. Malam ini keluarga baru dari Noah akan mengadakan pesta, sehingga dia juga harus datang ke sana. Pesta itu dihadiri oleh banyak pengusaha besar, dan juga teman-teman dari Nick. Noah merasa terasingkan, dan berharap acara ini cepat selesai. Untungnya teman dari Nick yang tadi siang sudah melihatnya, menghampiri karena melihatnya sendirian. Dia bernama Giles, sahabat dari Nick yang tentu mengetahui kepribadiannya. Di sana dia mengatakan, bahwa Nick bukanlah orang yang seperti Noah bayangkan. He's no nepo freeloader like the rest of us. Ketika masih 17 tahun, Nick sudah menciptakan sebuah aplikasi, dan dibeli pengusaha dengan harga mahal. Oleh karena itu dia bisa mencukupi hidupnya sendiri, tanpa bantuan dari orang tuanya. Mendengar itu Noah terdiam, karena salah dalam menilai seseorang. Dia pun mencoba untuk berinteraksi dengan teman-teman dari Nick, tetapi selalu disudutkan oleh Anna, teman dekat dari Nick. Noah tumbuh di lingkungan yang berbeda, sehingga selalu dipandang rendah olehnya. Nick sadar, pembicaraan ini sudah melewati batas, sehingga mengajak Noah untuk pulang demi kebaikannya. Zack yang menjaga mobil Nick langsung memberikannya, sehingga mereka berdua bisa segera pergi. Di dalam mobil sikap Noah mulai berbeda, karena selama ini salah menilainya. Nick sadar akan hal itu, dan terus memancing permintaan maaf dari Noah, yang malah membuatnya kesal. Jika bukan dimanja oleh ayahnya, Noah menyebut bahwa Nick selalu dimanja oleh ibunya. Tanpa disangka perkataan itu membuat Nick emosi, dan menyuruh Noah keluar dari mobilnya. Noah yang pasrah, terpaksa harus pulang dengan berjalan kaki. Tetapi Nick tidak sekejam itu, karena dia menyuruh Zack menjemputnya, untuk langsung mengantarnya ke rumah. No, Zack, I'm not quite ready to go home. Tanpa disangka Noah tidak ingin pulang, dan mencari keberadaan Nick di tempat hiburan. Dia bertemu dengan Tom, salah satu orang berpengaruh di sini, yang langsung memberikannya minuman. Noah yang terus mencari Nick akhirnya menemukannya, dan membalas perlakuan sebelumnya. Kini perasaannya lebih baik, tetapi minuman yang dibawanya ini membuatnya pusing, dan akan berbahaya bagi wanita jika seorang diri ada di sini. Nick melihat keanehannya, dan menyadari bahwa minuman itu sudah dimasukkan sesuatu. Walaupun tidak terlalu dekat, Nick tidak ingin hal buruk terjadi padanya, dan langsung menghajar Tom yang mempermainkannya. Dia pun langsung membawa Noah pergi, sebelum hal buruk terjadi. Paginya Nick memintanya, agar merahasiakan kejadian semalam kepada ayahnya. You should take a real good look at your choice of friends, Nick.
Selama ini dia terlihat baik, agar tidak menyusahkan orang tuanya. Noah pun setuju, bahkan dia mulai penasaran dengan kehidupan saudara tirinya itu. Dia sampai diam-diam ke kamarnya, dan melihat apa saja yang dimilikinya. Sialnya Nick mempergokinya, yang akhirnya membuatnya malu setengah mati. Ketika di kamar dia mendapatkan kabar buruk, bahwa pacarnya sudah selingkuh dengan sahabatnya sendiri. Kini perasaan dari Noah langsung hancur, dan memutuskan ikut dengan Nick, untuk menenangkan diri. Tidak ada pilihan lain Nick membawanya, ke tempat rahasianya selama ini. Walaupun Nick mengemudi dengan cepat, Noah masih tampak biasa, terlebih dia sedang memikirkan masalahnya barusan. Bahkan ketika Nick melakukan drift dengan sempurna, malah dia yang terkejut melihat Noah tidak ketakutan. Akhirnya mereka sudah sampai di tempat tongkrongannya, yaitu tempat berkumpulnya para pembalap jalanan. Sebenarnya, dari kecil Noah sudah menyukai mobil dan balapan, sehingga sangat senang melihat tempat seperti ini. Dia bahkan memuji mobil dari seseorang, yang bernama Jenna. Menyadari bahwa Noah memiliki wawasan yang luas, Jenna ingin berteman dengannya. Tanpa disangka Noah adalah seorang pembalap, yang dilatih ayahnya dari kecil. Sayangnya ayahnya itu selalu menggunakan fisik ketika marah, sehingga membuatnya dipenjara, dan bercerai dengan ibunya. Merasa sudah semakin akrab, Noah juga menceritakan perselingkuhan pacarnya yang baru saja terjadi. Tentu saja Jenna menghiburnya, bahkan dia mengenalkan pada kelompoknya. Anggotanya terdiri dari pacarnya yang bernama Lion, dan juga Nick, yang tentu Noah kenal. Sialnya lagi, Nick akhirnya mendengar soal perselingkuhan yang diceritakan barusan, bahkan membuat Noah malu bukan main. Tetapi Nick tidak mengolok-oloknya, justru dia merasa kasihan, dan ingin membantunya. Dia mengajaknya untuk berbicara berdua, dan memiliki ide untuk membalas perlakuan pacarnya. Tiba-tiba Nick menciumnya, dan langsung memotretnya. Kini foto itu bisa Noah manfaatkan, untuk membalas perlakuan pacarnya. Saat kembali tiba-tiba Noah mendengar, jika Nick akan balapan dengan Ronnie, yang baru saja keluar dari penjara. Dia adalah bos dari Tom, yang kemarin sudah dihajar oleh Nick. Ingin membalas budi atas bantuan dari Nick sebelumnya, Noah berencana menggantikannya balapan, tanpa ada yang menyadari. Ronnie yang tidak memperhatikan juga langsung masuk ke dalam mobilnya, sehingga balapan bisa dimulai. Nick langsung kaget, tetapi dia terlambat, karena kedua mobil baru saja melaju dengan kencang. So, he's driving the car. Ronnie yang percaya diri, langsung mencari jalan agar bisa masuk lebih dulu di tikungan pertama. Namun Noah tidak tertinggal, dan terus mengikutinya. Di depan Ronnie menutupi jalurnya, agar tidak bisa disalip. Tetapi bagi pembalap sejati, hal seperti ini tidak akan meredupkan semangatnya. Noah yang bersabar akhirnya menemukan celah, dan berhasil sejajar dengannya. Ronnie langsung kaget, melihat orang di sampingnya ternyata bukanlah Nick. Dia merasa dipermainkan, dan akan mengalahkannya bagaimanapun caranya. Namun Ronnie belum menyadari, jika lawannya itu lebih hebat dari Nick, maupun dirinya. Dia tidak mengira Noah akan menyalipnya dari sisi luar, bahkan berhasil memimpin di tikungan terakhir. Akhirnya Noah menjadi pemenangnya, dan disambut tepuk tangan dari semuanya. Hanya Ronnie yang tidak terima, karena merasa dipermainkan. Dia pun ingin menghajar Nick, yang akhirnya keributan itu sudah didengar oleh polisi. Karena urusan ini belum selesai, Ronnie menantangnya untuk baku hantam, di waktu yang ditentukan. Kekacauan itu membuat trauma masa lalu dari Noah muncul, dan langsung sesak nafas. Melihat itu, tentu saja Nick membawanya untuk pulang ke rumah, dan menenangkan diri. Akhirnya Noah menceritakan semua kenangan pahit masa lalunya, ketika diperlakukan kasar oleh ayahnya, yang membuatnya trauma. Selain bersimpati padanya, Nick mengungkapkan rasa terkejutnya, mengetahui Noah lebih hebat daripada dirinya ketika balapan. Kini mereka berdua sudah mengetahui sisi lain dari masing-masing, dan mulai saling menerima. I don't have a choice. Melihat kedua anaknya mulai akrab, William menyuruh Nick pergi menemui seseorang, sambil membawa Noah. Bahkan Nick memperbolehkannya untuk menyetir, menyadari dirinya sangat menyukainya. Tentu saja mobil itu melaju sangat cepat, sehingga tidak membutuhkan waktu lama sampai di lokasinya.
Ternyata Noah dibawa untuk menjenguk ibu dan adik kandung dari Nick yang sudah lama berpisah. Sesekali Nick mengunjungi tempat ini untuk bermain dengan adiknya. Dahulu ibunya adalah pecandu alkohol dan memutuskan untuk bercerai. Sorry, I was just curious. Semua itu dilakukan agar mantan suaminya bisa fokus dalam pekerjaan dan dirinya fokus menjalani terapi. Namun kejadian itu tidak menghalangi Nick untuk terus menyayangi adiknya, sehingga sering datang ke sini. Ibunya memiliki aturan, Nick boleh menjenguk adiknya itu, jika dia tidak berkelahi lagi. Membahas itu mereka selalu berdebat, dan tidak ada titik temu. Akhirnya Noah menyadari, setiap keluarga pasti memiliki masalahnya sendiri, yang mungkin sama beratnya dengan dirinya. Welcome to ours, Noah. Kini Noah bersimpati padanya, dan ingin sedikit membantu masalahnya. Hubungan mereka semakin dekat, bahkan Nick sudah tidak menganggapnya sebagai adik tiri lagi, tetapi orang spesial di hidupnya. Tentu saja Noah juga merasakan hal yang sama, namun mereka masih memendamnya. Menghabiskan malam di sini sangat menyenangkan, sayangnya paginya mereka harus kembali ke kota. Noah masih memikirkan janji Nick pada ibunya, untuk tidak berkelahi lagi. Tetapi kini situasinya menjadi sulit, terlebih Ronnie akan selalu muncul untuk menantangnya. Malamnya ketika sudah di rumah, tiba-tiba Noah dikagetkan oleh orang yang tidak ingin ditemuinya, yaitu Daniel. Dia datang ke sini, bertujuan untuk meminta maaf atas segala kesalahannya. God, Noah, I was so caught up when you left. Tentu saja Noah tidak akan memaafkan, tetapi dia juga tidak tega jika mengusirnya malam ini juga. Walaupun sudah diperbolehkan menginap, paginya Daniel terus membujuk Noah dengan rayuan mautnya. Untungnya Nick yang tiba-tiba muncul langsung bersikap dingin, sehingga bisa memotong pembicaraannya. Sadar harus melakukan sesuatu, Noah memiliki sebuah ide. Dia langsung menemui Nick dan meminta bantuannya untuk mengusir Daniel secara halus. Nick memberikannya $1.500 untuk pergi, yang ternyata langsung diterima. Untung saja Noah sudah terlepas dari pria seperti ini, yang harga dirinya dapat dibeli dengan uang. Saat ini, Nick ingin membuat Noah bisa melupakan masa lalunya, sehingga memberikan sesuatu. I have a surprise for you. Yaitu pakaian dari mantannya itu, yang bisa langsung dia bakar sampai lenyap, seperti kenangan mereka yang harus segera dilupakan. Urusan ini sudah beres, bertepatan dengan jadwal dari Nick yang akan baku hantam melawan Ronnie. Noah ikut datang ke sana, karena khawatir dengan keadaannya. Kedua petarung sudah berhadapan, dan Ronnie menyerangnya dulu ketika tidak siap. Semua penonton mulai bersorak, karena mereka memiliki jagoannya masing-masing. Nick yang jatuh belum menyerah, terlebih dia masih menyimpan tenaganya selama ini. Dia bahkan berhasil menghindar, dan menyerang balik. Ronnie yang tidak sanggup menahan, kemudian langsung terkapar. Melihatnya tampak menikmati pertarungan, Noah berpikir, Nick tidak akan bisa memenuhi janjinya kepada ibu kandungnya. Namun setelah melihat Noah pergi, barulah Nick sadar, dan memutuskan untuk berhenti. Ronnie yang merasa pertarungannya belum berakhir, langsung marah dan mengejarnya. Nick yang sudah kehilangan semangat bertarungnya tidak ingin melawan, bahkan memberikan mobilnya, sebagai permintaan maaf sudah memukul anak buahnya. Walaupun menyakitkan, ini adalah pilihan yang terbaik. Hari berikutnya adalah hari ulang tahun Nick, dan ayahnya menyuruhnya untuk berlibur bersama teman-temannya. Tentu dia juga mengajak Noah, yang juga sudah menyiapkan suatu hadiah. Dia dibawa ke sebuah lintasan balapan, dan di sana Noah akan mengajarinya secara langsung. Pengalaman ini sangat berharga, terutama untuk mengetahui seberapa besar perbedaan kemampuan dari mereka selama ini. Tentu saja Nick yang sudah maksimal tidak bisa berbuat apa-apa melawan Noah yang terus berada di depan. Tetapi dia tidak kecewa, terlebih melawan wanita yang dia sukai. Noah juga memberikan hadiah tambahan, yaitu sebuah mainan mobil. Setidaknya ini bisa mengobati rasa rindu pada mobil kesayangannya yang dirampas Ronnie. Ketika berhenti di pom bensin, mereka tidak berpikir bahwa sesuatu akan terjadi. Tiba-tiba sekelompok orang misterius datang, dan memukul kaca mobilnya. Nick yang panik, dengan cepat memundurkan mobilnya, dan langsung pergi. Hal itu langsung dilaporkan pada penjaga rumah, untuk mengurusnya.
Karena sebentar lagi dia harus pergi, tentu untuk berlibur sesuai dengan agenda yang sudah ditentukan. Kedua temannya juga dibawa ke sana untuk memeriahkan suasana. Sebenarnya sudah lama mereka berdua curiga hubungan di antara Nick dengan Noah. Nick tidak bisa menjelaskannya secara jelas, tetapi hubungan ini sangat rumit, terlebih mereka masihlah kakak adik, walaupun tiri. Saat ini mereka hanya ingin menikmati waktu bahagia bersama, tanpa ada yang menghalangi. Malamnya mereka berpesta, dan bersenang-senang bersama. Dalam kondisi seperti ini, terkadang orang yang mabuk akan langsung bertindak, ketika melihat sesuatu yang mengganggunya. Noah didekati oleh seorang pria, sehingga Nick langsung datang dan menghajarnya. Sayangnya Noah tidak menyukai sikapnya itu, yang selalu mengandalkan kekerasan. Dia kini bahkan nampak seperti ayahnya dahulu, yang sering memukulnya. Akibat perselisihan itu, selama beberapa hari mereka berdua jarang berbincang. Malamnya Jenna mengajak Noah ke pesta temannya, dan mencoba menenangkan hatinya. Di sana juga ada Anna, yang kini jarang bertemu Nick gara-gara Noah. Maybe we ought to teach her a little lesson. Dia pun sudah menyiapkan sebuah rencana, untuk menipu dan menguncinya di kamar. Rencana itu sukses, sehingga kini dia bisa mendekati Nick kembali, tanpa ada yang mengganggu. Namun Nick masih berusaha mencari Noah, yang membuat Anna harus berkata, bahwa wanita seperti itu tidak selevel dengannya. Mendengar Noah direndahkan, tentu Nick tidak terima. Dia harus segera menemukannya, untuk meminta maaf atas perlakuannya kemarin. Tetapi setelah berkeliling dia tidak menemukannya, yang membuat Nick semakin curiga. Beruntung, dia mendengar suara dari Noah yang meminta tolong. Ternyata di dalam kamar itu, trauma dari Noah muncul kembali, dan menyiksa pikirannya. Nick sadar akan hal itu, dan dengan cepat mencari kunci dan membukanya. Sekarang Noah sudah aman, karena Nick sudah ada di sini, dan tidak ada siapapun yang bisa mengganggunya lagi. Akhirnya mereka berdua juga sudah saling memaafkan, sehingga hubungannya kembali membaik. Berkat Noah, Nick masih bisa menemui adiknya kembali, dan dia sangat berterima kasih. Noah juga merasa beruntung, bisa tinggal di keluarga seperti ini. Namun mereka belum menyadari, sesuatu yang besar akan terjadi. Tiba-tiba malamnya, alarm di garasinya berbunyi, dan Lion ada di dalam mobil dengan penuh luka. Ambulan pun langsung mereka panggil, kemudian segera membawanya ke rumah sakit. Polisi juga sudah di sana, untuk menyelidiki kasus ini. Takut hal buruk akan terjadi, William ingin memindahkan istrinya beserta Noah ke hotel, agar lebih aman. This is much bigger than you or Noah realize. Detektif mengatakan, bahwa yang menyerang mobil Nick beberapa hari yang lalu, adalah Ronnie dan teman-temannya. Sebenarnya yang mereka incar adalah Noah, atas perintah seseorang. Orang itu adalah ayah dari Noah, yang baru saja keluar penjara, dan melanggar aturan bebas bersyarat. Nick baru saja ingat, bahwa di tempatnya berkelahi, sepertinya dia sudah melihat sosok itu. Dia pun menduga, jika kejadian pagi ini adalah rencananya, untuk memisahkan Noah dari pengawasannya. Ternyata tebakannya itu benar, karena ketika Noah sedang sendirian, tiba-tiba Ronnie muncul di sana. Noah yang ketakutan, langsung dibawa menuju ayah kandungnya yang bernama Travis. Berita hilangnya Noah sudah menyebar, dan para polisi juga sibuk mencarinya. Tiba-tiba Travis menelpon William, dengan tujuan meminta uang tebusan untuk putrinya itu. Inilah ayah sebenarnya dari Noah, sosok yang kejam dan bahkan memanfaatkan anaknya demi uang semata. Nick yang frustasi mencoba mencari jalan keluar, dan teringat sesuatu berkat hadiah dari Noah sebelumnya. Mobil mewah yang saat ini dibawa Ronnie, memiliki alat pelacak di dalamnya. Saat ini Nick sudah menemukan lokasinya, dan memberitahu agar polisi segera menyusulnya. Noah ada dalam kondisi terikat, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ronnie yang menjaganya mengikuti perintah Travis, karena rencana ini bisa membantunya, untuk menyingkirkan Nick musuh utamanya. Kini mereka hanya tinggal duduk nyaman, sambil menunggu uang yang akan dikirim oleh William. Tiba-tiba mereka menyadari, bahwa Nick sudah menemukan lokasi ini. We gotta go. Semuanya langsung membawa Noah untuk berpindah, kecuali Ronnie, karena tujuannya adalah menghabisi Nick. Dengan pisaunya, Ronnie mencoba untuk menyerang. Tetapi Nick bisa memberinya perlawanan, sampai membuat pisau itu terlepas.
Dia tidak akan membiarkan Ronnie kembali mendapatkannya, karena jika tidak, dia pasti akan menusuknya seperti saat ini. Beruntung Nick yang masih sadar mengambil besi, dan berhasil membuatnya pingsan. Saat ini dia harus segera mengejar Noah, yang dibawa menggunakan mobil. Sambil menahan luka, Nick harus bisa mengejarnya. Polisi juga sudah sampai di tempat sebelumnya, dan langsung mengikuti dari jauh. Noah sudah ada di jalan umum, sambil disuruh menyetir oleh ayahnya. Sebenarnya dia tidak ingin Nick semakin mendekat, karena akan berbahaya jika melawan ayahnya. Namun Nick sudah membulatkan tekad untuk menyelamatkan Noah, bahkan mengambil jalan pintas untuk bisa menghadangnya. Rencana itu pasti tidak disangka oleh semuanya, yang ternyata berhasil. Sayangnya Noah tidak siap, sehingga mobil mereka saling bertabrakan. Nick yang posisi mobilnya terguling, dengan susah payah mencoba untuk keluar. Tentu saja Travis tidak akan membiarkannya mendekat, sehingga menggunakan Noah untuk mengancamnya. Ditambah para polisi juga sudah mengepungnya, kini situasi menjadi rumit. Tanpa berpikir lama, Noah membuat ayahnya itu lengah. Polisi langsung menembaknya, sehingga ancamannya sudah berakhir. Nick merasa lega, Noah akhirnya bisa selamat. Tugasnya sudah selesai, oleh karena itu dia bisa segera diobati. 6 minggu kemudian, semua sudah kembali normal. Mereka melakukan perayaan kecil, bersama keluarga dan teman-temannya. Dan untuk hubungan Nick dengan Noah, mereka masih menjalaninya. Orang tuanya mulai curiga, tetapi film sudah keburu berakhir. Menyalahkan diri sendiri untuk hal yang bukan salahnya, bisa menciptakan rasa trauma yang begitu dalam. Namun untuk memperbaikinya, kita perlu melakukan hal yang sama, sehingga bisa mengambil keputusan yang berbeda. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.